Hari ini Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 kita berada di Senayan Park untuk liputan Beetle Battle. Jadi Beetle Battle itu adalah event yang diselenggarakan oleh Volkswagen Beetle Sport Indonesia ataupun Jakarta. Adalah event keempat. Jadi memang ini adalah event yang keempat kalinya untuk Beetle Battle. Dan event ini untuk tahun depan akan diadakan di berbagai kota yang ada di Indonesia. Nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa aja yang ada di event kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita akan banyak interview di dalam dengan beberapa penggemar VW ataupun kepada beberapa peserta daripada event Beetle Battle itu. Karena nama eventnya Beetle Battle, jadi yang diadu adalah hanya mobil VW Beetle ataupun VW Kodok, baik yang edisi lama maupun edisi yang New Beetle yang udah air cooled dan water cooled. Jadi karena antara water cooled dengan air cooled tidak bisa di-compare karena perbedaan usia yang cukup jauh. Jadi semoga liputan ini bermanfaat buat teman-teman yang hobi dengan VW maupun yang baru mencoba untuk suka dengan VW. I was bad like Mike. Time pass, look again, I'm my blessing. Going in, not too bad from middleman, took some chance. Kalau yang pertama mungkin nanti Pak Ketua Umum kami, tapi yang kedua dari saya dulu. Jadi ini membawa Beetle Battle ini tidak sekedar gathering, tidak sekedar meet up, walaupun meet up dan gathering itu perlu buat sebuah komunitas otomotif, karena ini adalah ajang silaturahmi para insan otomotif khususnya insan VW. Nah yang kedua misi kami adalah tentu ada industri kreatif yang ada di dalamnya. Jadi bayangkan ini minggu-minggu terakhir ini semua montir, semua bengkel full job. Artinya UKM, UMKM dan para penggiat industri otomotif dari level terkecil semuanya bangkit. Dan ini menjadi salah satu misi kami dan semua pengurus sama ketua-ketua kami bahwa VW itu bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan. Jadi mobil rakyat yang bisa menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa di awal tadi saya ini mainan nggak? Wah, ada diecast. Bawa demi kontes tuh. Oke. Ini bersama Om Ateng, Alek Bengkel. Ya, Oke, kita wawancara dulu sama Om Alek di sini ya. Oke. Jadi gimana Om? Event kali ini Om? wah pagi-pagi udah ramai banget, baik pengunjung, baik pembeli. Gitu. Tapi mantap ya. Om Alek ini sama Om Rudi selalu ikut event-event yang seperti ini, walaupun mungkin banyak teman-teman yang nggak ngikutin event kayak gini nih. Apa alasannya Om? Jadi kalau cuman otomotif aja, kita hobinya masih belum lengkap. Kalau cuman diecast saja juga belum lengkap. Jadi ketika ada event otomotif dan kita diperbolehkan untuk bisa memperkenalkan diecast, itu baru lengkap. Iya. Ini selain jual mobil-mobilan, ada jual juga spare part. Ini ada spare part. Umumnya spare part VW karena eventnya kali ini event VW, jadi dia menyesuaikan. Kalau eventnya mobil-mobil Amerika, spare partnya spare part Amerika juga. Mainan mobil-mobilnya juga nanti dipersiapkan Amerika. Gitu. Jadi ngikutin selera pasar yang ada. Iya. Gitu. Oke Om. Semoga manis-manis ya Om. Terima kasih banyak Om. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mampir ke stand yang khusus menjual merchandise ataupun barang pernak unik, literatur, mau VW, mau Mercy, mau apapun jenisnya, barang-barang antik, bisa dengan Bapak
Muklis Amir. Ya, saya Muklis Amir dari buku foto Batavia. klasik Batavia Book. Ya, Batavia untuk Books. teman-teman yang membutuhkan pajangan brosur-brosur atau iklan-iklan dari PW, buku manual, majalah-majalah, semuanya ada di sini. Plus satu lagi ada yang unik dari spesialis dari Pak Muklis, yaitu ini dia, kalender. Nah, Kalender tua ini ya. jadi kalender ini seperti ini ya. Ini adalah kalender bulan Maret tahun 63. Wow. Jadi Bisa jelasin? ini kalender ini biasanya ya suatu memorabilia secara personal. Lalu kita jelaskan dulu, kita punya kalender yang waktu kita lahir dulu. Jadi memang asli waktu kita lahir dulu kita simpan dan dibikin berupa keluarga, bukan di print aslinya. Iya. Jadi berupa Di frame keluarga, maksudnya? di frame ya, di frame. Berupa keluarga dari papa, mama sama anak-anaknya. Semuanya di sini original, bukan Original. original. Potongan kalender seperti ini nih. Ini zaman Jepang, Ya. itu Ini zaman satu lagi yang ini kalender waktu kita merdeka. Ini 17 Agustus. Merdeka ini. 45. Ini asli waktu kita merdeka, tahunnya Jepang 2605. Ini barangnya rare Ini sekali. barang langka. Angka. Ini dijual nih? Ini tidak dijual. Sorry. Tidak dijual. Wah, ini tidak dijual. Oh, tidak dijual ini. Tidak dijual, Karena ya. ini sangat langka. Ini dari Hari Merdeka mungkin ya? Ya, Apa? bukan, Oh, Hari Merdeka. Bumi Putra, dari kalender Bumi Putra 2605. Apa itu Ini maksudnya tahun itu? Jepang. Jadi Tahun Jepang. tahunnya 2605. Beda ya. Beda sama tahun Indonesia. Kalau Kalau tahun tahunnya Indonesia berapa? 1945 kan. Oh, 45. Ini tahun Jepang. Nah, ini kan hari 17 Agustus itu hari Jumat kan? Iya. Oh, keren ya. Nah, ini keunikan dari salah satu Batavia Books. Terus ada majalah juga nggak Om? Majalah-majalah ini ada majalah-majalah zaman dulu dari majalah lokal yang terjadi di sini, Filmania. Ini pernah ada di sini. Mobil motor. Koleksian ya semua ini ya. Ya, majalah VW Indonesia. Dan majalah luarnya juga ada VW Trend. Yang paling jadul yang mana Om? Hah? Yang paling jadul majalah kayak apa ya? Yang paling jadul majalah yang paling jadul ya majalah dari luar, tahun-tahun 90-an. 90-an ya. Ya. Dan majalah kita juga ada tahun 90-an. Kalau yang digantung itu apa Om? Ini berupa buku panduan untuk mobil-mobil. Oh, buku panduan. Buku panduan. Urutan ya. Ya, jadi ini buku panduannya. Yang Kolektor sudah- VW? Ya, ini yang sudah direpro karena artinya susah sekali. Ini sudah repro. Oh, Panduan. Terima kasih. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to forever, circling back just to fall into this trap. This winding road. satu. Oke teman-teman, kita punya kesempatan yang sangat langka karena kita ketemu dengan
salah satu customizer yang cukup, menurut saya cukup mumpuni di Jakarta, Om Didut. Om Didut. Dia punya bengkel khusus hanya menangani 2 mobil, Kodok dan Porsche. Porsche pun ada Porsche tua ya. Porsche tua klasik. Porsche klasik. Jadi antara 356 sampai antara 70-an. Suara terakhir. 94 yang terakhir. Ini bengkelnya Auto Workshop ada di daerah Bangkarai. Oke. Mau nanya Om, untuk event ini kirim berapa mobil Om? 5. Waduh, 5 mobil hanya untuk event ini. Total peserta kalau nggak salah sekitar 67. 67. Nah, 5 berarti hampir 10% dari peserta adalah dari bengkelnya Om Didut. Boleh ditunjukin Omnya, mobilnya? Mulai dari yang merah Marun. tahun 65, ini 68 yang hijau, ini 71 1302 LS, terus 1268, sama itu satunya lagi tuh 1303 74 Yang ragtop merah. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik, velgnya pakai BBS. Iya. Nah, itu berarti bubut satu lubang lagi. Enggak. Iya. Apa yang rubah PCD lagi? Rubah PCD karena Biasanya kita kan biasa 4. Ya, biasa pakai 4. Biasa aslinya VW 4 130 PCD-nya. Nah, ini dirubah ke Porsche biasanya 5 kali 130. Karena 5 kali 130. Oke. Nah, kalau ini karena BBS PCD-nya 5 kali 112. 112. Kita rubah ke 5 112. Berarti Iya. bisa pakai buat golf dong ya. Mercy. Golf juga 112. Golf 100. Enggak, golf 112. 112 ada juga. Baru ya. Ada juga yang 114. Iya. Oke. Untuk event ini selalu ikut Om ya? Enggak juga ya. Ya, kita lihat kesempatannya ada yang ada lah. Ya kan? Apa persiapan juga ya sambil jalan aja. Sambil jalan, Nggak memaksakan. Nggak memaksa. Tapi mobilnya Om Didut nih khususnya yang Peach ya. Iya, apricot sih. Apricot mana itu? Apricot yang kuning. Oh, yang kuning ya. Apricot ini cukup legend. Mobilnya cakep, mesinnya kencang, Kemana-mana jalan terus. jalan terus dan nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah tidak pernah masalah. Nanti kita bisa lihat strong ya. Hah? Strong banget berarti. Strong. Karena Om Didut juga dia selain body repair, engine juga, performance engine juga cakep. Semua ya. Dia itu tadi hanya menangani mobil-mobil klasik VW dan Porsche. Jadi kalau memang teman-teman yang punya VW ataupun Porsche klasik bisa ke Om Didut. Oke, ini Om Erik nih salah satu apa ya? Anggota VW. Dia salah satu inilah penyedia apa ya? Oke, demikian kita wawancara terima kasih. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan mampir ke bengkelnya. Kita bikin liputan khusus tentang bagaimana Om Didut yang bisa, orang biasa punya daerah yang cukup bagus, bongkar toko buat rumah. Ini bongkar rumah buat bengkel. Bisa menarik itu, sangat menarik gitu ya. Orang biasanya daerah elit, cukup yang maksudnya daerah yang bagus, bagusin rumah. Ini enggak, rumahnya dibongkar, bikinin bengkel. Jadi Auto Workshop Indonesia, Jakarta ya. Betul. Oke. Terima kasih Om Didut. Terima kasih kembali Om Siap. Mas. Oke, kita akan lihat dalamnya mesin daripada mobil Apricot Om Didut ini. Kita bisa lihat dia menggunakan doghouse-nya adalah doghouse ini untuk standarnya Porsche. Jadi bukan doghouse-nya VW, tapi dia menggunakan doghouse-nya Porsche. Jadi mesin akan menjadi lebih dingin. Kemudian dia menggunakan dua karburator kiri kanan yang cukup sangat kencang. Dan hebatnya lagi, mobil ini menggunakan air conditioner ataupun AC. Karena dia punya kompresor AC-nya ada di bawah sini. Yang sangat tidak umum ada di mobil-mobil VW. Karena biasanya kalau mobil VW kompresornya ada di sebelah sini. Dan ini kompresornya ada di bawah. Beda sama mobil biasa ya. Beda dengan VW-VW yang lain. Nah, kita ambil contoh nih. Ini kompresornya ada di sini. Oh, itu custom ya? Ya. Dan nggak semua kayak gitu ya? Ya, ini kompresornya ada di sini. Sedangkan untuk mobil Om Didut, kompresornya ada di bawah. Jadi sangat unik untuk peletakan daripada kompresor AC-nya. Kemudian ini juga ada aksesoris dari Kame kemungkinan ya. Oh, bukan, Auto Plus. Dan ini juga sangat langka. Jarang sekali kita menemukan mobil yang menggunakan ini. Kita akan lihat dari sisi driver.
Oh, tadi saya lupa menunjukkan bahwa dia menggunakan joknya pun jok Recaro. Oh. Udah kekinian ya. Jok, benar-benar jok yang sangat nyaman untuk orang-orang yang suka ngebut lah. Ini enak ini, tenang. Nyaman. Recaro. Nah, karena mengingat hampir setiap event yang ada VW, mobil ini selalu datang walaupun event itu ada di Jogja, di Semarang. Oke, Anda bisa lihat mobilnya Bisa lihat. dia pakai logo MPGTV. Kalau nggak salah tahun 8. Saya lihat nanti di jalan tuh ada MPGTV. Apa itu? Nah, jadi salah satu custom house di Amerika. Dulu sempat jadi kayak standarnya mobil-mobil custom California look-nya Amerika. Porsche 390.000, lebih murah dari sepatu. dia pakai shifternya Ginberg dan shifternya udah untuk setir kanan. Kalau untuk setir kiri, shifternya itu tombol yang warna chrome itu ada di sebelah kiri. Oke, kita lihat ke dalam. Jadi repot juga ya setirnya ya. Kemudian bukti setorannya, kemudian waktu. Oke, kita coba masuk ke dalamnya. Lihat ini. Bisa lihat panel-panelnya. Ini ada tanda tangan Ron Fleming. Ron Fleming ini salah satu inilah legenda VW di Amerika yang dulu sempat datang ke Indonesia. Kalau nggak salah, Tepuk tangan dong untuk dua mobil kita ya. dia sempat menandatangani mobil ini namanya Ron Fleming. Ini sangat legenda. Makanya teman-teman bisa cari di Terima kasih Pak Luka. Google ataupun di Yang ini YouTube siapa, banyak Pak? sekali Ini Pak tentang siapa Ron tadi? Fleming. Oh itu kayak itu setirnya Porsche ya. Ini store-nya Porsche. Momo Porsche Design. Jadi edisi bikin untuk Porsche. Kita lihat dia punya panelnya sangat indah sekali. juga tadi Untuk ukuran mobil hobi, panelnya ini sangat menarik. Video semua. Video itu adalah standar peralatan dashboard untuk mobil Eropa, khususnya Jerman. Dan ini lihat Pak, cakep sekali, dia udah pakai racktop. Jadi tinggal tutup, bisa buka. Kita bisa lihat dari sini. Wah. Tadi Om Didut cerita 5 mobil. Nah, buat saya salah satu mobil dia yang sangat menarik itu adalah mobil yang putih ini, yaitu 1303. Yang mana 1303 yang menggunakan racktop itu sangat jarang. Asli ya? Racktop, kemungkinan ini asli. Kemungkinan, tapi nggak ada. Atau custom ya. Bisa jadi. Tapi menurut saya yang paling cakep adalah dia menggunakan velg ini. BBS. BBS. Dan ini adalah benar-benar sangat cakep untuk mobil ini. Masih didorong-dorong loh. Dan juga dia udah mendapatkan sertifikat of appreciation daripada BBS. Oke. Terus Om. Terus. Kita bisa lihat dari atas. Yes. This is not a car. This is Volkswagen. Oke, Mas Rudi Butapea, silakan. Om Ajo. Jadi ini menurut saya ini one of the calon pemenang lah kalau menurut saya, tapi ya tergantung selera daripada judgesnya. Mantan tugas saya. Yang satu patah kena metro gini. Oh itu diecast kan tuh. Kita tunjukkan di sana lagi, namanya kan tadi Beetle Battle. Jadi dua mobil dipertemukan, di compare mana yang paling bagus. Disebut pertandingan. Mungkin banyak yang nggak tahu beda pertandingan dengan perlombaan. Ya, kalau perlombaan itu kurang lebih start dari yang sama menuju finish yang sama. Kalau pertandingan itu kan dia ketemu. Pertandingan sepak bola, pertandingan tinju itu kan udah ada ya. Ketemu antara dua peserta. Di konsep itu yang dipakai oleh Beetle Battle. Bawa oval 56. Ya. Ada yang robotnya yang potong. Hasil dari itu. Masa sih coba kita lihat. Ya. Oh, di bawah. Terima kasih Mas Yanto Herlambang. Terima kasih. Terima kasih para penonton semua. Kita akan berganti dengan mobil lain ya.
Maka Abang Edo silakan sebutkan Bu Rosli, terima kasih sudah berterima kasih baiknya kesempatan itu aku ya senang dalam hati lagi. Akhirnya Mas Pada apa kabarnya? Malam tak lagi gede bocor. Oke, main kembali juga. D1200 AJ D1303 Dewan juri ya. Ini dewan juri daripada Battle Battle. Kemanus, Bakal Usmana, Tani Juaji, Riyadi dan Om Bingki Karburator Spring. Cakep banget ya, creamy ya. Velgnya ya, velg langka nih. Oh, Cakep velgnya. Standar tapi standar langka. Nunggu lawannya, karena lawan dari sebelah sana belum datang. oh, Yo, 1200A. Ini mobilnya naik ke panggung. Setelah penjurian dia akan kembali ke tempat parkir. D1303 balik lagi. 03 QU. Akan jalan-jalan ke arah sana, kita lihat yang bisa saya jelaskan adalah barang-barang yang mungkin mobil-mobil yang nggak umum di VW. Seperti ini Karmann Ghia, ini sudah sangat langka sekali di Indonesia. Karmann Ghia ya? Karmann Ghia. Walaupun era dulunya sangat banyak kok. Ini salah satu mobil New Beetle. kayaknya cukup kalau penilaian mobilnya tadi udah ya. Oke. Langsung naik aja. Oke, ini juga biasa mobil dipakai buat drag race. Oh itu turbo ya? Dan pembalapnya yang tadi itu Perempuan itu? Iya. Oh. Dia salah juga pembalap dragster. Ya, di sini kita lihat mobil Kuning tuh Karmann Ghia juga nggak Om? mana? Si kuning tuh? Yang kuning ini varian fastback. Oh. Tipe 3 namanya varian fastback atau lebih terkenal sebagai varian bongkok. Tapi termasuk VW apa itu? Kalau Varian. bahasa Indonesianya? Varian, VW, Varian. VW Type 3. Oh. Nah, kita akan lihat keunikannya daripada mobil ini adalah dia memiliki sliding roof. Sliding roof. Ini sliding roof sepertinya orisinil. Jadi ini bawaan mobilnya. Jadi mobil-mobil yang menggunakan sliding roof itu tidak umum masuk ke Indonesia karena biasanya memang pada saat itu tidak ada kebutuhan untuk sliding roof. Sedangkan di Eropa kebutuhan akan sliding roof itu ada karena mungkin mereka kalau perjalanan bisa melihat butuh suasana yang berbeda, bisa melihat kalau malam tuh bisa melihat bintang. Setir kiri. Jadi lebih karena mobil biasanya masuk ke Indonesia udah setir kanan. Iya. Joknya masih motifnya motif aslinya dia. Keren ya. Pak Joko. Pak D. Ada? Siapa? Silakan. Juga ada satu mobil yang sedang dibangun juga dibawa. Ini termasuk barang yang langka ya. Oh itu gitu udah dibangun ya? Lagi dibangun ya? Lagi dibangun, kondisi lagi dibangun. Kabrionya mungkin belum dipasang, interiornya pun belum ada. Itu flashback. Gitu sudah ada. Itu udah ada. Udah ada ya? Ini engine aslinya sepertinya. Ini menggunakan dog house-nya masih bagus. Anginnya. Nah ini juga langka. Apanya yang langka? Lampu sign-nya langka karena dia ada di samping. Ini sepertinya standar Amerika. Dalamnya polos banget ya? Ini kayak Pakman nih. Ini kalau mau ngebangun VW dari nol kayak gini, gengs. Iya. Ini bodinya dulu ya? Dan ini juga setirnya cakep sekali nih. Ini cakep ya? Cakep. Ini setir racing. Itu asli VW itu? Kemungkinan bawaannya VW.
Kalau speedometernya masih asli nggak Om? Asli ini. Ini karena speedometernya itu MPH. MPH itu kan kurang lebih mile per hour, itu mungkin 1,4 atau 1,6 dibandingkan kilometer. Makanya dia bikin ini dalamnya MPH, luarnya kilometer untuk memastikan bahwa oh pada saat dia 10 ini kecepatan segini, 20 segini. Dan pada saat gini, jadi ada yang stiker untuk menandakan dalam kilometer. Ini cukup unik. Kalau aku penasaran sama ini Om, kayak perang ya? Kalau ini mobilnya aslinya tipe 181 atau 182, yaitu Camat ya? VW Safari. Dulu mungkin masuknya sebagai VW Camat ya. Waktu era pemilu tahun 70 berapa ya? 77. Dia mesinnya depan atau belakang Om? Sama, mesin belakang. Oh. Karena dia punya sasis sama kodok itu sama. Oh sama sebenarnya. Ini juga cukup langka. Mobilnya sedikit apa? Kaca belakangnya oval. Kayak Mafia ini, kayak di Mafia 2 nih. Jadi ada oval, itu ada split window. Itu kacanya belak. Oval belak. Itu split window. Ini oval. Ini setirnya setir kiri. Ini mobil baru. Ini VW Golf MK2, MK4. Ini juga Karman Gia. Jadi karena memang ini acaranya event Beetle Battle, jadi yang dilombakan adalah VW Beetle atau VW Kodok. Sedangkan untuk mobil Karman Gia sekelas mobil cantik ini ada di luar. Cantik banget loh Karman Gia Om. Ya. Ini real ya? Real. Kira-kira tahun berapa ini Om? Kemungkinan 60-an. 60-an? Ya. Kalau itu bukan Karman Gia ini? Kalau ini bukan Karman Gia, ini satu keluarga dengan mobil kuning. Oh, ya. Dia satu keluarga ya? mobil kuning itu. Ini namanya varian Station. Station. Asli ya, bukan custom itu belakangnya. Bukan. Ini yang wagonnya itu yang untuk penumpangnya. Jadi karena ini termasuk delivery van, mobil barang, makanya dia jadi panel van. Oh ya, ketutup ya? Ketutup. Nah, sedangkan yang mobil sedannya istilahnya buat penumpang. Ini mobilnya adalah varian sama seperti varian itu tadi. Ini namanya varian Station. Kalau yang kuning tadi itu varian bongkok. Kalian lihat nih VW Kombi. Oke teman-teman, sampai di sini liputan kita tentang Volkswagen Beetle Battle keempat tahun 2023. Sampai ketemu di event VW yang lainnya ataupun event mainan yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Silahkan tinggal komen dan terima kasih. Sampai ketemu di Oke ya Mas.